Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Isti Nugraheni, NIM 2017-33009 dan Hani Nur Hasanah, NIM 2017-33038. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi ukuran kemiringan. Yuk kita simak. Ukuran kemiringan. Nanti kita akan membahas tentang pengertian, kemudian rumus ukuran kemiringan, yang terakhir contoh soal. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan derajat ketidaksimetrisan lengkungan halus atau kurva dari suatu distribusi. Bisa juga disebut harga yang menunjukkan seberapa jauh distribusi menyimpang dari simetris. Apabila diketahui besarnya nilai ukuran, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya, apakah itu positif, simetris, atau negatif. Lebih mudahnya, ukuran kemiringan ini untuk membuat suatu kurva atau lengkungan halus. Untuk menentukan kurva tersebut menjulur ke kiri atau negatif, menjulur ke kanan atau positif, maupun simetris. Kurva distribusi ditinjau dari tingkat kemiringan. Ada 3. Yang pertama, kurva menjulur ke kiri atau negatif. Gambarnya seperti ini. Ekornya menjulur ke kiri atau condong ke arah kiri. Ini apabila nanti hasil hitungan ukuran kemiringannya kurang dari 0. Jadi gambarnya seperti ini. Yang kedua, kurva normal atau simetris. Gambarnya seperti ini. Kurva normal atau simetris ini apabila nanti hasil perhitungan ukuran kemiringannya sama dengan 0. Jadi gambarnya seperti ini. Tidak menjulur ke kiri maupun menjulur ke kanan. Jadi tegak atau simetris. Dan yang ketiga adalah kurva menjulur ke kanan atau positif. Gambarnya seperti ini. Ekornya ini menjulur ke kanan atau condong ke kanan. Kurva positif ini apabila nanti hasil perhitungan ukuran kemiringannya lebih dari 0. Jadi gambarnya seperti ini. Rumus untuk menghitung nilai koefisien kemiringan. Rumusnya ada 4. Yang pertama, koefisien kemiringan pertama dari person. Rumusnya, koefisien kemiringan sama dengan X atau rata-rata dikurangi modus dibagi S atau simpangan baku. Yang kedua, koefisien kemiringan kedua dari person. Rumusnya, koefisien kemiringan sama dengan 3 dikali X atau rata-rata dikurangi median, kemudian dibagi S atau simpangan baku. Kemudian, rumus yang ketiga adalah koefisien kemiringan menggunakan rumus kuartil. Rumusnya, koefisien kemiringan sama dengan Q3 dikurangi 2 kali Q2 ditambah Q1 dibagi Q3 dikurangi Q1. Dengan keterangan Q1 sama dengan kuartil pertama, Q2 sama dengan kuartil kedua, dan Q3 sama dengan kuartil ketiga. Rumus yang keempat, koefisien kemiringan menggunakan rumus persentil. Yang digunakan adalah persentil ke-10, kemudian persentil ke-50, dan persentil ke-90. Rumusnya, koefisien kemiringan sama dengan
P90 dikurangi 2 kali P50 ditambah P10 dibagi P90 dikurangi P10. Keterangannya, P10 sama dengan persentil ke-10. P50 sama dengan persentil ke-50. Dan P90 sama dengan persentil ke-90. Kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data tunggal maupun data berkelompok, menurut Pearson. 1. Jika koefisien kemiringannya kurang dari 0, maka model distribusinya negatif. 2. Jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka model distribusinya simetris. Yang ketiga, jika koefisien kemiringannya lebih dari 0, maka model distribusinya positif. Contoh soal. 1. Misalkan uang saku siswa dicatat dalam ribuan rupiah. Yang bersekolah di SD Bintang Harapan dapat dilihat dalam tabel berikut. Itu terdapat tabel uang saku siswa dalam ribuan rupiah dan banyaknya siswa atau frekuensinya. Kelas pertama 2,5 sampai 2,6, kelas 2 2,7 sampai 2,8 dan seterusnya sampai kelas ke-6. Untuk banyaknya siswa atau frekuensinya, kelas pertama sebanyak 2 siswa, kelas kedua sebanyak 3 siswa dan seterusnya sampai kelas ke-6. Untuk jumlahnya, frekuensinya sebanyak 28 siswa. Nah, soalnya tentukan koefisien kemiringannya dengan menggunakan A. Rumus nilai kuartil, B. Rumus pertama dari Pearson, C. Rumus kedua dari Pearson, D. Rumus persentil 10-90 persentil. Jawab untuk soal yang A, koefisien kemiringan dengan menggunakan rumus kuartil. Nanti menggunakan rumus koefisien kemiringan sama dengan Q3 dikurangi 2 kali Q2 ditambah Q1 dibagi Q3 dikurangi Q1. Langkah pertama, kita mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Itu bisa dilihat di tabel F kumulatif atau FK. Caranya adalah dengan menambahkan frekuensi dari kelas pertama dengan kelas selanjutnya. Misalnya, untuk frekuensi kumulatif kelas pertama sama dengan 2. Kemudian kelas kedua sama dengan frekuensi kelas pertama 2 ditambah frekuensi kelas selanjutnya 3. Jadi frekuensi kumulatifnya 5. Dan seterusnya sampai kelas ke-6. Selanjutnya mencari letak kuartil ke-1 atau Q1. Q1 sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1. Bisa dilihat di tabel, N sama dengan jumlah sama dengan 28. Jadi Q1 sama dengan 1/4 dikalikan 29. Q1 sama dengan 7,25. Nah, 7,25 itu berada di kelas interval ketiga. Selanjutnya kita mencari tepi bawah kelas, panjang kelas, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Kita fokus pada kelas interval ketiga. Jadi, tepi bawah kelasnya sama dengan 2,9 dikurangi 0,05 sama dengan 2,85. Panjang kelasnya sama dengan 0,2. Frekuensinya sama dengan 5, frekuensi kumulatifnya sama dengan 5. Nah, di sini frekuensi kumulatif yang digunakan adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Maka, Q1 sama dengan TB ditambah P dikali 1/4 N dikurangi FK sebelum dibagi FQ1 sama dengan
2,85 ditambah 0,2 dikalikan 7 dikurangi 5 dibagi 5 sama dengan 2,85 ditambah 0,08. Jadi hasilnya 2,93. Selanjutnya kita mencari letak kuartil kedua atau Q2. Q2 sama dengan 2/4 kali N ditambah 1. Q2 sama dengan 2/4 kali 29. Q2 sama dengan 14,5. Nah, 14,5 itu berada di kelas interval keempat. Sekarang kita fokus pada kelas interval keempat. Kita mencari tepi bawah kelasnya. Tepi bawah kelas sama dengan 3,1 dikurangi 0,05 sama dengan 3,05. Panjang kelasnya sama dengan 0,2, frekuensi sama dengan 7, kemudian frekuensi kumulatifnya sama dengan 10. Maka Q2 sama dengan TB plus P dikali 2/4 N dikurangi FK dibagi FQ2 sama dengan 3,05 ditambah 0,2 dikali 14 dikurangi 10 dibagi 7 sama dengan 3,05 ditambah 0,11. Jadi hasil Q2 sama dengan 3,16. Setelah mencari Q1, Q2, sekarang kita mencari Q3. Mencari letak kuartil ketiga atau Q3. Caranya, Q3 sama dengan 3/4 dikali N ditambah 1. Q3 sama dengan 3/4 dikali 29. Q3 sama dengan 21,75. 21,75 ini berada di kelas interval kelima. Jadi, tepi bawah kelasnya sama dengan 3,3 dikurangi 0,05 sama dengan 3,25. Panjang kelasnya 0,2. Frekuensinya 6. Frekuensi kumulatif yang digunakan sama dengan 17. Maka Q3 sama dengan TB plus P dikali 3/4 N dikurangi FK dibagi FQ3 sama dengan 3,25 ditambah 0,2 dikalikan 21 dikurangi 17 dibagi 6. Hasil Q3 sama dengan 3,38. Setelah mencari Q1, Q2, dan Q3, langkah terakhir adalah mencari koefisien kemiringannya. Dengan rumus koefisien kemiringan sama dengan Q3 dikurangi 2 kali Q2 ditambah Q1 dibagi Q3 dikurangi Q1. Q3-nya tadi 3,38, Q2-nya 3,16, Q1 sama dengan 2,93. Jadi hasil koefisien kemiringannya sama dengan negatif 0,022. Karena koefisien kemiringannya negatif 0,022 itu kurang dari 0, maka model distribusinya adalah distribusi negatif. Jadi nanti gambar kurvanya menjulur ke kiri karena kurva distribusi negatif. B. Menghitung menggunakan koefisien kemiringan pertama dari person. Rumusnya yaitu koefisien kemiringan sama dengan rata-rata dikurangi modus per simpangan baku. Pertama, kita mencari dulu nilai rata-ratanya. Untuk memudahkan mencari nilai rata-rata, kita membuat tabel terlebih dahulu. Yang paling kiri kita isi dengan uang saku siswa dalam ribuan rupiah. Selanjutnya ada nilai tengah atau XI, ada frekuensi atau FI, dan FI kali XI. Lalu kita menghitung rata-ratanya, yaitu rata-rata sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan 88/28
sama dengan 3,14. Selanjutnya, kita mencari nilai modus. Untuk mempermudah dalam mencari nilai modus, kita membuat tabel terlebih dahulu yang berisi tentang ada uang saku siswa dalam ribuan rupiah dan banyaknya siswa atau frekuensi. Dapat diketahui, kelas modus terletak pada kelas keempat. Rumus dari modus adalah TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. TB adalah tepi bawah kelas modus, yaitu 3,1 dikurangi 0,05 sama dengan 3,05. P adalah panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu 0,2. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi 7 dikurangi 5 sama dengan 2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Lalu kita menghitung modusnya. Modus sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2 sama dengan 3,05 ditambah 0,2 dikali 2 per 2 ditambah 1 sama dengan 3,05 ditambah 0,13 sama dengan 3,18. Jadi modusnya adalah 3,18. Selanjutnya kita mencari nilai dari simpangan baku. Untuk memudahkan kita dalam mencari nilai simpangan baku, kita membuat tabel terlebih dahulu yang berisi ada uang saku siswa dalam ribuan rupiah, ada nilai tengah atau XI, ada XI kuadrat atau nilai tengah kuadrat, ada frekuensi atau FI, ada FI kali XI, ada FI kali XI kuadrat. Rumus dari simpangan baku adalah S sama dengan akar sigma FI kali XI kuadrat per N dikurangi sigma FI kali XI per N dikali N-1 kuadrat. Selanjutnya kita mencari nilai dari simpangan baku, yaitu S sama dengan akar sigma FI kali XI kuadrat per N dikurangi sigma FI kali XI per N kali N-1 kuadrat sama dengan akar 279,01 per 28 dikurangi 88 per 28 kali 28 kurangi 1 kuadrat sama dengan akar 279,01 per 28 dikurangi 88 per 28 dikali 27 kuadrat sama dengan 9,96 dikurangi 0,01 sama dengan 9,95. Selanjutnya, kita menuju ke koefisien kemiringan pertama dari person. Rumusnya yaitu koefisien kemiringan sama dengan rata-rata dikurangi modus per simpangan baku sama dengan 3,14 dikurangi 3,18 per 9,95 sama dengan negatif 0,04 per 9,95 sama dengan negatif 0,0040. Karena koefisien kemiringannya kurang dari 0, maka model distribusinya adalah distribusi negatif. C. Koefisien kemiringan dengan rumus kedua dari person.
Rumusnya adalah koefisien kemiringan sama dengan 3 kali rata-rata kurangi median per simpangan baku. Sebelumnya kita sudah mengetahui jika rata-ratanya adalah 3,14 dan simpangan bakunya adalah 9,95. Selanjutnya kita mencari median. Median sama dengan N per 2 sama dengan 28 per 2 sama dengan 14, terletak di kelas interval keempat. Jadi TB atau tepi bawah sama dengan 3,1 dikurangi 0,05 sama dengan 3,05. P atau panjang kelas sama dengan 3,1 dikurangi 2,9 sama dengan 0,2. FK atau jumlah frekuensi sebelum kelas median yaitu 10. Selanjutnya kita menghitung rumus dari median, yaitu median sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurangi FK per F median sama dengan 3,05 ditambah 0,2 dikali 28 per 2 dikurangi 10 per 7 sama dengan 3,05 dikurangi 0,11 sama dengan 3,16. Lalu kita menuju ke koefisien kemiringan kedua dari person, yang rumusnya yaitu koefisien kemiringan sama dengan 3 kali rata-rata dikurangi median per simpangan baku sama dengan 3 dikali 3,14 dikurangi 3,16 per 9,95 sama dengan 3 dikali negatif 0,02 per 9,95 sama dengan negatif 0,06 per 9,95 sama dengan negatif 0,0060. Karena koefisien kemiringannya kurang dari 0, maka model distribusinya adalah distribusi negatif. Koefisien kemiringan menggunakan nilai persentil. Dengan rumus koefisien kemiringan sama dengan P90 dikurangi 2 kali P50 ditambah P10 dibagi P90 dikurangi P10. Bisa dilihat di gambar. Langkah pertama, mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Caranya seperti tadi saat mencari frekuensi kumulatif pada rumus kuartil, sama ya. Mencari persentil ke 90 atau P90. Caranya mencari letaknya terlebih dahulu. P90 sama dengan 90 per 100 kali N sama dengan 90 per 100 kali 28 sama dengan 25,2. Itu berada di kelas interval ke-6. Itu bisa diamati di tabelnya. Kemudian mencari tepi bawah kelas. 3,5 dikurangi 0,05 sama dengan 3,45. Panjang kelasnya 0,2. Frekuensi kumulatifnya sama seperti kuartil tadi. Frekuensi kumulatif yang digunakan adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Jika P90 berada di kelas interval ke-6, jadi yang digunakan frekuensi kumulatif kelas interval ke-5. Jadi frekuensi kumulatifnya sama dengan 23. Kemudian frekuensi 90-nya sama dengan 5. Maka P90 sama dengan TB plus P kali 90 per 100 N dikurangi FK
dibagi Fp90. Hasilnya sama dengan 3,538. Selanjutnya mencari persentil ke-50 atau P50. Untuk letaknya P50 sama dengan 50 per 100 kali N, sama dengan 90 per 100 kali 28, sama dengan 14. 14 berada di kelas interval keempat. Untuk tepi bawah kelasnya 3,1 dikurangi 0,05 sama dengan 3,05. Panjang kelasnya 0,2, frekuensi kumulatifnya 10, frekuensinya 7. Maka P50 sama dengan TB plus P kali 50 per 100 N dikurangi FK dibagi Fp50. Hasilnya sama dengan 3,16. Mencari persentil ke-10 atau P10. Letak P10 sama dengan 10 per 100 kali N, sama dengan 10 kali 100 kali 28, sama dengan 2,8. Terletak pada kelas interval kedua. Untuk tepi bawah kelasnya sama dengan 2,7 dikurangi 0,05 sama dengan 2,65. Panjangnya 0,2. Frekuensi kumulatifnya sama dengan 2. Untuk frekuensinya sama dengan 3. Maka P10 sama dengan TB plus P kali 10 per 100 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi P10. Dan hasilnya sama dengan 2,703. Selanjutnya mencari koefisien kemiringan dengan rumus P90 dikurangi 2 kali P50 ditambah P10 dibagi P90 dikurangi P10. Diketahui P90-nya sama dengan 3,538, P50-nya sama dengan 3,16, sedangkan P10-nya sama dengan 2,703. Jadi koefisien kemiringannya sama dengan negatif 0,094. Karena koefisien kemiringannya negatif 0,094 yaitu kurang dari 0, maka model distribusinya adalah distribusi negatif. Itu bisa dilihat gambarnya, distribusi negatifnya ekor menjulur ke kiri karena kemiringannya kurang dari 0. Jadi seperti itu ya teman-teman cara untuk menghitung ukuran kemiringan dan menggambar model distribusinya. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.